di channel Pilar Mas Invest Sekuritas, Touch Your Heart, Touch Your Profit. Oke bosku, nah di segmen valuasi kali ini kita akan membahas emiten yang sebenarnya kita sudah pernah bahas di beberapa tahun yang lalu nih bosku. Nah, tapi kan yang namanya sudah zaman dulu sudah tidak update nih. Nah, sekarang kita akan berikan update terbarunya nih terkait emiten ini nih. Nah, emiten ini biasanya produknya sering digunakan untuk akad nikah nih bosku. Saya terima nikahnya Sri Lastri Wali Bapak kalian nganggo mas kawinku emas 10 gram dibayar tunai. Nah, penasaran kan bosku apa emitennya? Nah, untuk membahas emiten ini saya sudah mengundang Bang Joni selaku analis spesial dari Pilar Mas Invest Sekuritas. Nah, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Wih, mantap nih. Jadi kita bahas emiten yang asik-asik Bang ya? Asik-asik. Yang bisa buat mahar ya Bang ya? Mahar. Gile. Salah satunya. Salah satunya. Oke, nah bosku, biar nggak ketinggalan infonya, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Invest Sekuritas, Touch Your Heart, Touch Your Profit. Oke bosku, jadi untuk valuasi kali ini kita akan membahas emiten ANTM nih, atau yang bisa dikenal dengan Antam. Nah, kira-kira nih Bang, walaupun kita udah pernah bahas ya, ANTM ini tuh apa gitu kan, tapi kan mungkin bosku-bosku ada yang lupa, atau bahkan mungkin ada yang belum tahu. Ya. ANTM ini bergerak di bidang apa nih Bang? Oke. ANTM atau aneka tambang gitu kan, ini kan adalah salah satu perusahaan bagian dari Main ID. Oh gitu ya, kan. oke. Dan sektornya bergerak ya yang kita tadi awal bahas, salah satunya adalah emas atau gold. Oh, gold. Terus ada nikel, ada boksit, dan itu terkait dengan pertambangan. Oke, jadi meskipun dia terkenalnya produknya adalah emas ya kan, emas antam, tapi ternyata dia nggak cuma itu aja ya, banyak ya lini bisnisnya ya. Nice. Oke Bang Jo, nah kita kan udah tahu nih tadi Antam bergerak di bidang apa ya, ternyata kan bisnisnya nggak cuma emas doang, nih, ternyata banyak kan yang lain. Nah tapi kalau lini bisnisnya banyak, cuman kinerjanya kurang kan nggak menarik juga ya. Nah tapi kalau kita bahas dulu nih Bang, kira-kira kinerjanya gimana sih Antam ini? Kalau kami memprediksi kinerja Antam di tahun 2005 dia masih akan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kami memprediksi net income Antam itu akan tumbuh sebesar 43% di tahun ini. Dari sebelumnya 3,82 triliun menjadi 5,5 triliun. Itu net income-nya. Net income ya, laba ya? Laba gitu kan, laba bersihnya. Nah, net income perusahaan itu didukung oleh beberapa segmen dari industri aneka tambang itu sendiri. Nah, kalau kami memprediksi pendapatan Antam ini sendiri itu akan tumbuh sebesar 35,4%. Nah, itu dari sebelumnya dari 69 triliunan, saat itu akan menjadi 93 triliunan. Dan ini ditopang dari beberapa segmen lini bisnisnya gitu kan. Kami memprediksi bahwa penjualan atau pendapatan dari aneka tambang itu masih besar kontribusinya dari domestik. Itu 89,3%. Sedangkan ekspor setara itu 10%. Lalu kontributornya apa saja untuk menopang pendapatan? Yang pertama kami memprediksi bahwa segmen dari emas atau gold itu akan memberikan kontribusi sebesar 87%. Masih paling gede ya Bang? Masih paling tinggi, masih paling tinggi. Banyak yang nikah, banyak yang makan emas ya. Apalagi kan galeri-galeri aneka tambang juga banyak kan. Tidak sulit untuk mendapatkan emas logam mulia sekarang ya. Bener juga ya. Terus yang berikutnya kontribusi dari nikel. Nikel itu memberikan kontribusi sebesar 6,6%. Terus ada ferronikel itu sebesar 3,9% dan alumnia itu 1,9%. Dan lainnya itu ada boksit, ada silver dan lain-lainnya itu memberikan kontribusi pendapatan sebesar 0,6%. Berarti emang bisa dibilang tetap ya namanya aneka tambang terkenalnya emas ya, masih emas yang akan memberikan kontribusi paling besar. Ya. Tapi kami juga mempertimbangkan ada beberapa faktor pendapatan yang memicu Antam. Nah, kita juga tidak terlepas dari kondisi global saat ini, kan? Penurunan atau kenaikan harga emas itu kan banyak sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Gitu, kayak contohnya kemarin pas Trump perang dagang sama Cina juga kan lumayan tuh ngaruh ya emas ya. Jadi ada faktor lainnya yang perlu dipertimbangkan gitu kan.
Nah, oke Bang, sekarang kita bahas prospeknya nih. Kira-kira kita udah tahu kinerjanya bakal bagus kayaknya potensinya. Nah, kalau prospek-prospeknya apa aja sih Bang yang menunjang? Tadi kita kan sudah sampaikan nih bagaimana kinerja, terus bagaimana kontribusi pendapatan menopang dari kinerja keseluruhan dari aneka tambang. Tapi kita juga sedikit mengulas ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan kan, seperti itu kan kondisi tensi geopolitik, makroekonomi dan sebagainya. Tentunya kan itu jadi bahan pertimbangan. Dan kami juga melihat ada beberapa penilaian terhadap prospek pertumbuhan yang menunjukkan ada sinyal positif untuk aneka tambang. Gitu kan. Kami di sini coba menilai bagaimana prospek dari sinyal positif tersebut, seperti kita ada sektor pertambangan nasional nih. Dalam sektor pertambangan nasional kan diperkirakan akan tetap mencatatkan kinerja yang kuat. Dan ini tidak terlepas dari proyek hilirisasi mineral. Actually, I won't charge a dime unless we win. In fact, I think we should counter sue for everything Plankton owns. Yang menariknya bagi Antam gitu kan, tadi kita bahas ada hilirisasi dan sebagainya. Yang menariknya bagi Antam, akhirnya Aneka Tambang itu sendiri atau Antam meresmikan pembangunan proyek ekosistem industri baterai kendaraan terintegrasi di salah satu daerah di Jawa Barat, yaitu di Karawang. Berarti ini Antam mulai masuk EV ya Bang ya? Ya, gitu kan. Dan ini juga merupakan kolaborasi antara Antam dengan Indonesia Battery Corporation, terus juga Ningbo Contemporary Brand Legend gitu kan. Dan ini merupakan kolaborasi dari suatu Antam. Nah, nanti di kawasan tersebut ini akan dibangun namanya pabrik sel baterai yang berkapasitas 6,9 GWh. Gitu kan? Yang merupakan fase pertama dan akan berkembang menjadi 15 GWh dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Tentunya kan ini kan suatu hal yang menarik bagi prospek Antam sendiri, karena kan tadi kan di awal kita bilang ini akan ada pertumbuhan berkelanjutan dan ini salah satu strateginya Antam. Iya, betul sih. Nah, tapi kita juga perlu mempertimbangkan beberapa hal faktor ekonomi global gitu kan, yang diperkirakan trennya pertumbuhan relatif lemah. Nah, itu kita masih perlu pertimbangkan. Meskipun laju inflasi sebagian negara telah menunjukkan tingkat penurunannya, tetapi kita juga tidak terlepas bahwa ada faktor ekonomi global dan tentu sewaktu-waktu bisa berubah. Karena ini dinamis. Dinamis kan? Ya, betul. Ditambah lagi kan Trump juga labil, makin susah nih. Cause some came in the mail today. These nuts. Got him. Dengan mempertimbangkan berbagai kombinasi tantangan dan peluang yang terbuka lebar di industri pertambangan mineral, prospek bisnis Antam untuk tahun 2025 kami prediksi masih cukup pada tingkat yang realistis. Gitu kan. Pertama didukung dengan kenaikan target produksi dan penjualan komoditas utama Antam itu sendiri. Jadi kita masih realistis dengan kondisi yang ada saat ini. Antam akan terus melakukan keberlanjutan pertumbuhannya dengan target yang realistisnya. Hey, that's pretty good. Berarti kita bisa simpulkan sebenarnya karena dia juga udah mulai masuk EV ya, yang mana EV itu lagi naik daun banget nih sekarang nih ya kan. Nah, jadi mungkin Antam juga bisa ikutan mempernaikkan bisnisnya nih di bidang yang baru nih Bosku. Nah, selain itu juga maksudnya memang ada beberapa faktor-faktor risiko ya, seperti Amerika lagi-lagi geopolitik dan segala macamnya. Tapi kita yakin Antam bakal bertahan nih Bosku karena prospeknya oke. Bring it on! Nah, oke Bang Jo, jadi kita udah tahu kinerjanya, kita udah tahu prospeknya. Sekarang valuasinya nih Bang, pasti yang ditunggu-tunggu Bosku nih. Kira-kira valuasinya gimana? Pasti ditunggu-tunggu ya. Berapa nih harganya? Gitu kan. Rekomendasinya apa nih? Gitu kan. Nah, dari hal pembahasan kita di awal, gitu kan, dengan kita melakukan modeling, gitu kan, kami memprediksi untuk tahun 2025 dengan kondisi harga saham sekarang, gitu kan, Antam, kami merekomendasikan targetnya itu sebesar 3.525. Itu harga sahamnya untuk tahun 2025. Sehingga kami rekomendasikan buy ya bagi yang belum punya. Tapi bagi yang sudah punya, hold. Kalau harganya masih di bawah 3.525.
Kami juga memprediksi bahwa EPS-nya 217,4, dan PE-nya itu sebesar 16,21 kali. Oke, berarti itu ya bosku, targetnya adalah 3.525 dan kami merekomendasikan buy. Dan bosku, jangan lupa ya, disclaimer on, setiap keputusan pembelian ada di tangan bosku nih. Siapa? Oke bosku, jadi itu dia pembahasan lengkap soal valuasi Antam tahun 2025 nih bosku. Nah, kita ucapkan terima kasih kepada Bang Joni yang sudah membahas Antam secara detail, dan kita ucapkan terima kasih juga kepada bosku yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Invest Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Sekuritas Channel di Indonesia.